Scorpio, selamat datang ya di Intuisi Miss M. Kali ini tema kita general reading adalah terkait keuangan kamu 90 hari berikutnya. Jadi di sini kita akan bagi 3 part, yaitu 30 hari pertama, 30 hari kedua, dan 30 hari yang terakhir. Bacaan ini sangat umum general sehingga tidak akan sepenuhnya 100% bisa cocok untuk setiap Scorpio. Dan bacaan ini sifatnya timeless. Kapanpun kamu mendapatkan video ini di beranda kamu, berarti memang ada pesan, ada sesuatu yang bisa kamu ambil, sisi positif dan manfaat dari video ini. Scorpio, untuk personal reading berbiaya, silahkan kamu hubungi nomor WhatsApp yang tertera di sepanjang video ini. Ini adalah kondisi keuangan kamu di 90 hari berikutnya. Oke. Kita lihat. Companionship right now. Oke. Scorpio, saya melihat ini ada semacam satu paket ya yang ditawarkan ke kamu. Jadi misalnya kamu mendapatkan tawaran hal-hal yang berhubungan dengan keuangan atau finansial. Bukan berarti hal-hal yang mendatangkan uang itu tidak datang tanpa masalah. Tetapi kadang-kadang juga ada hikmah terselubung atau sesuatu yang tersembunyi, permasalahan yang tersembunyi di balik rezeki yang kamu dapatkan. Seperti itu. Kenapa seperti itu? Ya, karena begitulah alam semesta bekerja. Karena dengan begitu, nanti kita sebagai manusia itu akan bisa belajar ya, mengambil hikmah, lebih bijak lagi dalam melangkah, semacam itu. Ada sesuatu yang mendatangkan uang di 30 hari pertama, tetapi kita juga mesti waspada di sini dengan resiko permasalahan yang bisa saja kemungkinan terjadi. Scorpio, kita lihat. Wow, ada King of Pentacles ya, The Moon, dan The Emperor. Scorpio, saya memang melihat di sini ada seseorang yang berkecukupan secara finansial, keuangannya bagus gitu. Ini semacam ada perdebatan antara kamu dengan intuisi kamu, antara yang hitam dengan yang putih gitu ya, antara ego dengan sesuatu yang harus kamu ikhlaskan. Sesuatu yang putih dalam diri kamu ini seperti lagi berdebat. Ego kamu ini lagi bukan lebih mendominasi sih di 30 hari pertama ini, tapi ini lebih kepada ego kamu itu bersuara juga. Bersuara dan cukup mengendalikan kamu ya. Saya lihat dengan adanya kartu The Emperor ini. Oke, kita lihat. Sesuatu ini memang mendatangkan pundi-pundi atau mendatangkan kecukupan rizki Scorpio di 30 hari pertama. Kita lihat ya. Kita clarify. Oke. Bisa saya katakan apa yang ada di hadapan kamu, uang yang sudah ada di hadapan kamu, peluang banyak rezekinya kamu di 30 hari pertama ini bisa kamu dapatkan. Dan ini bisa mengakhiri segala hal penderitaan kamu terkait finansial. Mungkin kamu terlilit hutang, mungkin kamu butuh uang buat investasi, usaha, atau mungkin hal-hal yang lain yang sekiranya kamu membutuhkan dana segar di situ. Ini ada memang. Ini ada dana segar yang datang pada kamu di 30 hari pertama, dan ini bisa mengakhiri kesulitan keuangan kamu. Akan tetapi di sini keluar kartu The Emperor 2 kali. Kalau saya boleh bilang 30 hari pertama itu mungkin ada yang kedatangan atau dihampiri duit panas ya. Nggak perlu saya jelaskan kan duit panas itu seperti apa Scorpio, tapi ada yang seperti ini ya. Uang yang datang itu cukup beresiko. Nah, di sini ada ego juga nih. Ego kamu di sini yang mendominasi sih saya rasakan Scorpio. Kamu kayak udah ambil aja, kayak semacam itu loh. Udah ambil aja, udah nggak apa-apa. Semacam itu yang saya rasakan di sini ya. Dengan adanya kartu The Emperor. Tapi kamu masih bimbang kok, kamu masih belum berani mengambil resiko. Di 30 hari pertama ini memang keuangan ini kamu akan
mengambil apa yang menjadi hak kamu aja. Kita clarify dengan satu kartu, kita lihat. Ya, ada King of Wands. Kamu memutuskan dengan jelas dan tegas bahwa kamu mengendalikan diri di sini ya. Kamu benar-benar mengendalikan dirimu. Mana yang menjadi hakmu itu yang kamu ambil. Kamu dengan tegas bersikap seperti itu. Jadi ibaratnya kamu tuh meskipun di dalam hatimu ada keinginan untuk serakah gitu ya, tapi ini enggak kamu lakukan. Karena resikonya juga cukup besar ya, Scorpio. Itu saya rasa untuk 30 hari pertama kondisi keuangan kamu. Kita lihat kondisi keuangan 30 hari berikutnya untuk Scorpio 30 hari yang kedua. Oke. Ya, ada yang membutuhkan kehadiran kamu, ada yang membutuhkan bantuan dari kamu di sini saya lihat. Ya, di companionship ini saya merasakan seseorang ini sangat membutuhkan kamu. Dimana ketika kamu datang, punya waktu buat ini orang, dia itu merasa lengkap, dia itu merasa kamu adalah anugerah yang terbaik yang memang dikirimkan Tuhan buat membantu dia. Seseorang yang kehilangan peluang di sini, dan seseorang itu dimanfaatkan atau peluang itu dimanfaatkan oleh orang yang lain. Ada kekalahan dan ada kemenangan. Saya melihat seseorang yang under pressure, seseorang yang stres, seseorang yang mungkin depresi, setiap malam gak bisa tidur, insomnia, memikirkan banyak hutang, memikirkan banyak pengeluaran, banyak tanggung jawab, cemas, gelisah, karena selalu diganggu oleh debt collector misalnya kayak gitu, pinjaman online dan lain sebagainya. Jadi di energi Five of Swords ini kemungkinan ada sebagian di antara Scorpio yang terjerat pinjaman online, ya, terjerat hutang cukup banyak karena kebaikan kamu dalam hal membantu orang lain. Jadi apa? Kamu dimanfaatkan oleh orang lain gitu loh. Kamu dimanfaatkan oleh orang lain. Ini adalah peringatan energi kamu yang sebaiknya memilah dan memfilter circle kamu agar kamu tidak dimanfaatkan. Kenapa di sini saya merasakan energi seperti ada yang memanfaatkan kartu identitas kamu untuk pinjaman online. Misalnya saja analogikan bahwa kamu punya teman, kemudian kamu sangat dekat dengan dia, kamu tahu dia punya utang, punya pengeluaran, kemudian dia minta bantuan kamu, dia minta tolong sama kamu, akhirnya dia pinjam identitas kamu, entah itu KTP atau kartu identitas yang lain untuk melakukan pinjaman atas nama kamu. Nah, kamu yang sangat peduli di sini, karena di sini kamu orangnya yang selalu niatnya itu ngebantuin gitu loh, selalu niatnya itu pengen berusaha meringankan beban orang gitu loh. Nah, di sini ketika ada energi kamu dimanfaatkan oleh orang lain, akhirnya apa? Kamu sendiri yang susah gitu. Kamu sendiri yang akhirnya merasa cemas, merasa gelisah karena apa? Identitas yang dipakai oleh orang di sekitar kamu itu tadi otomatis akan mengejar kamu. Tetapi sebenarnya kalau di kondisi ini saya lebih melihat kepada arah merugikan ya. Merugikan kamu. Jadi maksudnya kamu membantu, menolong, tapi tidak semua orang yang kamu bantu itu bisa ngerti gitu. Kita lihat ya. Ya. Seven of Cups. Knight of Swords. Lalu di sini Five of Wands. Ya, akhirnya apa? Congkrah. Congkrah is bentrok. Bentrok is berantem gitu. Ada pertengkaran, ada perdebatan, argumentasi. Karena apa? Karena orang yang kamu percaya itu nggak bisa kamu percaya di sini. Semakin kamu memberikan kesempatan orang lain menggunakan identitas kamu untuk pinjaman online atau untuk berhutang atas nama kamu, tapi dia juga nggak mau bertanggung jawab di sini, semakin banyak nih kesempatannya dia untuk menggunakan itu. Iya. Ada sebagian di antara Scorpio yang 2 bulan atau 30 hari kedua ini kayaknya juga masih tetap ikut
mencicil hutang temennya ya. Ada loh yang seperti itu. Iya. Sempat berargumen, sempat bersih tegang juga, bertengkar, berantem, ini ada. Oke, kita lihat. Ya, Knight of Swords. Intinya adalah kamu mesti tegas sama teman kamu. Kamu mesti bisa membatasi diri bahwa hal-hal yang berkaitan dengan materi, uang, ketika ini ada di lingkup persahabatan atau pertemanan, ini bisa mengacaukan segalanya. Itulah kenapa ada beberapa orang yang kemungkinan, ini bukan selalu energi Scorpio ya, tapi ada beberapa orang yang kemungkinan menghindari berhubungan dengan uang, berurusan dengan duit apabila menyangkut pertemanan, persahabatan. Kalau kamu bisa ngasih, ngasih aja. Kalau nggak bisa ngasih, misalnya dia mau pinjem dengan nominal yang cukup besar ya, kalau nggak bisa ya nggak bisa gitu. Karena duit itu bisa menghancurkan segalanya ya. Kita bisa mengetahui karakter orang lain, karakter seseorang ketika dihubungkan dengan urusan materi, dengan urusan duit. Oke, ini ya Scorpio, keuangan di 2 bulan atau 30 hari yang kedua. Kita lihat di 30 hari yang terakhir Scorpio. Oke. Di sini the Chariot, ada Justice dan ada the Hierophant. Wow. Sesuatu yang datang kepada kamu tidak akan melebihi apa yang bisa kamu selesaikan. Ibarat kalau kamu itu dikasih masalah soal finansial, ya, berarti kamu bisa menyelesaikan itu. Karena setiap beban yang ditunjukkan atau setiap beban yang diberikan kepada manusia selalu tidak pernah melebihi batas kemampuan manusia tersebut, gitu kan. The Chariot, Justice, dan the Hierophant, saya melihat ada sebuah lembaga di situ yang keterkaitannya dengan urusan publik ya. Mungkin ini tentang legalitas juga ada, pengadilan juga ada, pengesahan sesuatu saya lihat juga di sini, dan the Chariot ini juga perubahan mengarah ke yang lebih baik. Kita coba lihat. Ini tentang apa? Oke. Wow. Ada suatu kejelasan atau ada sesuatu yang akan mendapatkan keabsahan, legalitas di 30 hari terakhir ya. Ada rasa takut, ada rasa cemas, ada hal-hal yang selama ini sangat mengganggu kamu secara keuangan ya, khususnya mungkin hal-hal yang berhubungan dengan piutang. Piutangnya lumayan besar di sini, kayak nggak tahu apakah kamu ini ditipu atau seperti apa, tapi kamu punya piutang sama orang. Dia itu nggak mau membayar hutangnya, kemungkinan begitu, dan kamu ada rasa khawatir di situ. Kamu ada rasa khawatir orang ini nggak mau bayar utang, orang ini nggak akan menyelesaikan tanggung jawabnya, kewajibannya gitu. Akhirnya apa? Di sini saya melihat sebagian Scorpio menempuh jalur hukum ya. Menempuh jalur hukum. Ini prosesnya cukup lama sih, saya lihat prosesnya cukup lama karena butuh kesabaran, butuh ketekunan, butuh bukti-bukti gitu kan, yang menjelaskan bahwa apa nih orang ini, mungkin aset yang disita itu juga bisa hal ini berhubungan dengan legalitas. Ada yang terjerat dengan hukum, terlibat dengan pengadilan ya, terlibat dengan hukum, terlibat dengan legalitas. Ini ada titik temu atau ada titik cerah, ada titik terang lah penyelesaiannya seperti apa. Setelah sekian lama kamu berproses di urusan hukum ini ya, di urusan legalitas ini soal duit, entah ini apa yang diperebutkan ya, yang dipermasalahkan, sesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing saja Scorpio. Seperti warisan bisa ya kan, seperti piutang bisa, seperti penipuan bisa, aset yang digelapkan bisa, hal-hal seperti itu. Nah ini di 30 hari yang terakhir akan ada kejelasan, akan ada kabar baik dan titik temu atau titik terang, kayak gitu. Kita coba clearkan satu kartu Scorpio di 30 hari yang terakhir. Four of Pentacles, keuangan yang cukup stabil, keuangan yang nggak bergerak juga, nggak berkembang juga, stabil, nggak bergerak.
kemudian pengeluaran kamu dan pemasukan kamu cukup aman. Ini di 30 hari yang terakhir. Baik Scorpio, saya rasa cukup ya keuangan kamu di 90 hari berikutnya. Ambil yang resonate untuk kamu karena tidak semuanya akan cocok dengan Scorpio. Jangan lupa di like video ini, subscribe dan klik loncengnya supaya kamu bisa terus update. Silahkan ditonton video-video lain di channel ini. Terima kasih banyak.